Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa, tiada henti-hentinya kami mengucap syukur kepada Engkau. Kalau kami pagi hari ini sudah bersama-sama dengan umat pilihan-Mu, menyembah Tuhan, mengagung-agungkan Tuhan, bersorak-sorai, melompat-lompat, membesarkan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya waktumu untuk bicara kepada umat pilihan-Mu pagi hari ini. Berbicaralah, berfirmanlah kepada umat pilihan-Mu pagi hari ini. Urapi kami semua, mampukan kami sehingga kami bisa menangkap pesan-pesan Tuhan. Dan urapi hamba-Mu sepanjang firman Tuhan disampaikan. Hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati dan yang akan diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk, silakan duduk. Wah, luar biasa. Ini imam-imam musik kita ini luar biasa, lompat-lompat menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih, tanggal 4 minggu pertama Januari kemarin saya menyampaikan 5 orang yang saudara dan saya yang Tuhan perintahkan, yang saudara harus hormati. Saya ulangi, minggu pertama Januari kemarin saya sampaikan 5 orang yang saudara dan saya harus hormati. Ini perintah Tuhan. Pertama, orang tua saudara. Saudara harus menghormati orang tuamu. Harus. Saudara harus hormat kepada orang tua. Kalau orang tua kita sudah lanjut usia, pelihara mereka, rawat mereka dengan baik-baik. Bagi orang tua yang tidak mampu, saudara bisa menghormati dengan membantu dia secara financial. Itu satu, yang saudara harus hormati. Yang kedua yang saudara harus hormati adalah pemimpinmu di gereja, gembalamu, ketua komselmu. Kalau di perusahaan, atasanmu, owner perusahaan, harus saudara hormati. Kalau di sekolah, gurumu, dosenmu, harus saudara hormati. Kemudian yang ketiga, siapa yang saudara harus hormati? Saudara dan saya harus menghormati pasanganmu. Saudara harus hormati pasangan. Suami harus hormati, sayangi istrimu. Sang istri harus hormati suamimu. Nah, kemudian siapa lagi yang harus dihormati menurut firman Tuhan? Orang yang lebih tua dari saudara. Siapapun itu yang lebih tua dari saudara, saudara harus hormati. Yang saya sangat kagum, tentara di Indonesia. Sudah pensiun pun sepanjang dia lebih tinggi jabatannya. Sekalipun udah pensiun, dia selalu hormati. Ya, yang lebih tua dari saudara. Bahkan saya pernah berapa kali cerita kepada saudara. Saudara kalau pergi ke negara-negara maju kayak ke Inggris. Kalau saudara naik city tour, di atas bus keliling kota. Nah, ada orang tua yang belakangan karena lambat jalan pakai tongkat. Dia naik ke bus paling belakangan. Kalau saudara di sana, lihat ada anak muda yang udah kadung duduk di sebelah depan. Begitu lihat orang tua belakangan masuk, dia pasti mempersilahkan orang tua itu duduk dulu. Dia pindah ke belakang. Terus siapa lagi yang harus dihormati? Itu baru 4. Semua orang saudara harus hormati. Katakan amin. Nah, hari ini kita akan melihat lagi beberapa orang, beberapa pemimpin di dalam gereja, di dalam pelayanan, yang menghormati Tuhan, yang mengutamakan Tuhan. Nah, tapi temanya saya hari ini adalah kekuatan berdoa dan berpuasa.
Mari kita mulai. Kapan sih berpuasa itu harus dilakukan? Satu, pertama saudara berdoa dan berpuasa, saudara harus lakukan pada saat sedang berhadapan dengan bahaya. Sedang berhadapan dengan bahaya, sedang saudara cemas, sedang saudara gundah gulana, sedang saudara takut akan masa depan. Saudara, mari kita lihat Yosafat melakukan itu. Mari kita lihat di 2 Tawarikh 20 ayat 3. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ini saudara harus kita tiru, harus kita belajar dari Yosafat. Pada saat dia takut, dia ngambil keputusan, bukan yang lain-lain, dia mencari Tuhan. Kemudian ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berdoa. Bukan hanya mencari Tuhan, tapi disuruh juga seluruh Judea, Yehuda, supaya berpuasa. Ini saudara kasih, saya mau cerita kepada saudara latar belakang daripada ayat ini. Ada Bani Amon sama Bani Moab mau menyerang Yehuda, mau menyerang Yosafat. Ada seorang yang ngelapor, yang datang kepada Raja Yosafat. Raja Yosafat, Tuanku, itu ada laskar yang besar sekali, sudah di En-Gedi menyerang Tuanku. Nah, karena dibilang ada laskar yang sudah besar, sudah dekat sekali, mau menyerang. Takut ini Yosafat. Dia takut. Pada saat dia takut, yang pertama dia ngambil keputusan, bukan mencari kekuatan luar. Dia hormati Tuhan nomor 1. Oleh karena itu, dia mencari Tuhan dulu. Ada orang kalau takut, ada orang kalau ada masalah, mencari dulu ke sana ke sini. Orang kesulitan keuangan, apapun namanya, orang cari manusia dulu. Tapi ingat, ini Yosafat. Pada saat dia takut, dia tidak cari kiri kanan, tapi dia mencari Tuhan terlebih dahulu. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Saudara kalau baca di 2 Tawarikh 4 pasal 14 sampai pasal 16, itu ada 9 kali kata-kata mencari Tuhan. Bahkan di pasal 15 saudara nanti baca, ada 5 kali kata mencari Tuhan. Kalau di seluruh Alkitab, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, saudara menemukan kata mencari Tuhan itu 29 kali. Betapa pentingnya itu Tuhan itu dihormati dulu. Setiap ada persoalan, setiap ada gundah gulana, ada ketakutan, ada kecemasan, ada ketidakpastian. Yang pertama saudara dan saya, kita harus belajar dari Yosafat ini. Dia tidak mencari kekuatan yang lain, tetapi dia mencari Tuhan terlebih dahulu. Tidak sampai di situ. Begitu dia mencari Tuhan, dia juga suruh minta semua orang Yehuda untuk berpuasa. Jadi mencari Tuhan dan berpuasa. Saudara kasih, ada beberapa ayat di Alkitab, nanti saudara lihat. Orang yang mencari Tuhan akan mengalami damai sejahtera dalam hidupnya. Saya ulangi. Orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, akan mengalami damai sejahtera Allah. Saudara bisa lihat di 2 Tawarikh 14. Orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka dia akan mengalami damai sejahtera. Saya mau cerita kepada saudara, beberapa tahun yang lalu hati saya itu gundah gulana, termasuk anak saya Iman. Kami pergi ke Menara Doa di Sentul. Hati gundah gulana, dia yang sangat gundah gulana, tapi saya juga nggak tahu. Nah begitu kami sampai di Sentul jam 10. Jam 10 sampai 12 kami nyembah Tuhan di Menara Doa di Sentul. Kita dilawat selama 2 jam itu. Dilawat, hadirat Tuhan begitu kuat. Tahu saudara, pulang kami dari sana, kami makan di restoran Manado di sana. Anak saya bilang, "Pak, hatiku damai." Loh, emangnya kenapa? Enggak tahu, Pak.
Nah, emangnya tadi kenapa? Iya, sebelum ke sini hati saya itu gundah gulana. Hati saya itu enggak damai. Nah, kenapa hatimu enggak damai? Saya mau cerita kepada saudara, saya ajak dia ke Amerika pada saat itu untuk mencari tempat kuliah di Denver. Dia rupanya enggak senang. Karena di Denver di Amerika itu tahun pertama itu harus tinggal di dorme dan berdua satu kamar. Dan siapa teman sekamar enggak tahu, bisa orang kulit hitam mau apa saya enggak tahu. Sehingga hatinya gundah gulana. Saya bawa dia ke Inggris. Setelah dari sana kita ke Inggris, banyak kota, banyak university kita kunjungi. Di Inggris, tahun pertama, sepanjang Anda punya uang, Anda bisa tinggal di studio. Sekalipun mahal, 200 juta satu tahun sewanya. Dia gundah gulana, universitas yang dikunjungi di Amerika, dia lebih suka karena itu paling hebat. Tapi berdua satu kamar, sempat nanti sama orang kulit hitam gimana, dia gundah gulana, kasih. Tapi begitu kami datang mencari Tuhan di menara doa. Dia belum putuskan di mana, tapi hatinya damai. Jadi firman Tuhan katakan di 2 Tawari 14. Orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh akan mengalami damai sejahtera. Itu benar. Oleh karena itu saudara harus perbanyak mencari Tuhan, mencari Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, firman Tuhan yang lain katakan orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh akan sanggup berdiri tegak melawan semua musuh. Musuh ke depan ini kita macam-macam. Ekonomi di dunia akan semakin sulit. Musuh begitu kita nggak ngerti. Tapi orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan katakan bukan kata saya. Akan sanggup berdiri tegak melawan semua musuh apapun itu. Jadi kalau saudara mau Tuhan berikan kesanggupan untuk melawan semua musuh apapun musuh itu. Saudara perbanyak mencari Tuhan. Gimana Pak berdua mencari Tuhan? Ya saudara bisa bikin mesbah keluarga. Saudara di kita ada kompak. Namanya saja kompak. Ada kompak. Nah kayak besok Senin ini kami ada kompak ini. Saya diperintah oleh Ibu Ketua hadir. Nah saya harus hormat sama Ketua Komsel. Sama Ketua Kompak. Saudara bisa cari Tuhan di kompak. Apa? Saudara bisa yang paling gampang terserah. Keputusan ada di tangan saudara. Bikin mesbah keluarga. Saudara bisa tiap hari, kami satu keluarga 2 kali sehari, pagi sama sore. Mesbah keluarga, pujian penyembahan. Selesai pujian penyembahan, sharing. Selesai sharing, ucap syukur sama Tuhan. Saudara bisa cari Tuhan. Cari Tuhan di mesbah keluarga saudara bisa kapanpun lakukan. Nah kemudian selain Yosafat ini mencari Tuhan, yang tadi saya sudah sampaikan di kitab 2 Tawarikh 14 sampai 16 itu ada 9 kali kata-kata mencari Tuhan. Bahkan seluruh Alkitab 29 kali mencari Tuhan. Tidak cukup itu, dia juga meminta kepada semua orang Yehuda untuk berpuasa. Jadi selain mencari Tuhan juga berpuasa. Tahu saudara, kalau saudara baca nanti di akhir dari 2 Petrus 20 itu luar biasa. Firman Tuhan katakan, begitu dia udah mencari Tuhan dan berpuasa, maka Tuhan menyertai mereka. Apa yang terjadi? Musuh ada, tetap ada. Bani Moab, laskarnya ada. Bani Amon, laskarnya ada dengan jumlah yang berat. Tapi tahu saudara, apa yang dibikin Tuhan? Bukan mereka yang berperang. Yang berperang siapa? Tuhan sendiri. Bagaimana caranya? Mereka saling bunuh. Tentara laskar Moab, laskar Amon, mereka saling membunuh. Luar biasa. Jadi the power, kekuatan daripada doa dan puasa itu luar biasa. Oleh karena itu kita harus banyak belajar dari dari Yosafat ini. Saudara, saya waktu lihat begini,
Jadi kalau ada masalah, kita harus hormat kepada Tuhan. Dia yang kita dahulukan cari. Bukan pertolongan yang lain. Banyak orang, nah saya mau cerita kepada saudara. Kenapa tanda-tanda mujizat sering jarang terjadi? Karena orang sakit, yang pertama dia hubungi apa? Rumah sakit. Yang berduit langsung urus ke Singapura. Langsung urus ke Penang. Makanya jarang terjadi mujizat. Beda kalau di Afrika sana, saudara. Sana begitu dia ada masalah, ya dia satu-satunya dia cari Tuhan. Makanya kalau Robert Bonke itu mengadakan KKR di Afrika sana, mujizat terjadi di mana-mana. Kenapa? Karena orang mencari Tuhan. Dia tidak mencari dokter. Jadi orang sakit dia cari Tuhan. Nah, oleh karena itu saya kasih mari kita belajar dari Yosafat ini. Kalau ke depan ini engkau takut, kalau ke depan ini engkau khawatir, kalau ke depan ini engkau gundah gelana karena apapun penyebabnya. Mari belajar dari Yosafat. Dia mencari Tuhan nomor satu. Dia hormati Tuhan. Coba kalau saudara cari dulu pertolongan dari tempat lain, itu saudara tidak hormat sama Tuhan. Karena Tuhanmu, Tuhanku itu dulu, sekarang dan selama-lamanya gak pernah berubah. Dia sanggup menolong apa saja. Karena yang dia punya kuasa. Tapi banyak orang kalau ada masalah cari dulu dengan kekuatan sendiri. Setelah terkepor-kepor gak ada jalan keluar baru ke Tuhan. Tapi kita hari ini, pagi ini belajar dari Yosafat. Dia ambil keputusan. Bukan mencari kekuatan, bantuan dari kiri kanan. Tapi dia pertama mencari Tuhan nomor satu. Itu tandanya dia menghormati Tuhan. Saudara ke depan kalau mau menghormati Tuhan, setiap ada masalah, hormati dia, cari dulu dia. Bukan cari kekuatan dunia. Katakan amin. Yang kedua tadi yang pertama Yosafat, yang kedua Ezra. Mari kita belajar, mari kita baca Ezra 8 ayat 21 dan 23. Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu aku memaklumkan puasa, ini katanya Ezra ini, supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya apa yang dipohon kepada Tuhan, jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan bagi segala harta benda kami. Langsung ayat 23. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Saya mau cerita kepada saudara, kalau saudara lihat di Ezra 8 ayat 15, di situ topiknya, perikopnya adalah kembali ke Yerusalem. Kembali ke Yerusalem. Jadi Ezra sama orang-orang buangan ini di Babel akan kembali ke Yerusalem. Dan pemerintah pada saat itu di Babel memberikan banyak hal-hal. Bahkan Ezra bisa minta apa saja kepada bupati, kepada siapa saja. Dan bisa ditampilkan Ezra 8 ayat 26, apa yang dibawa? Bisa ditampilkan enggak? Yang dibawa itu kasih. Coba ditampilkan Ezra 8 ayat 26. Yang dibawa itu luar biasa. Perak 650 talenta. Perak 650 talenta. Tahu saudara, satu talenta itu berapa? 30 kilo. Jadi kalau perak 650 talenta artinya 19.500 kilogram perak. Perlengkapan perak seharga 1.000 talenta. Ini ya. Perlengkapan perak seharga 100 talenta. Artinya 3.000 kilogram. Nah ini emas 100 talenta. Tahu saudara 100 talenta itu berapa? Kalau 1 talenta itu 30 gram. Kalau 100 berapa? 3.000. Nah kalau 3.000 kilogram emas
itu 3 ton. Kalau satu emas, kalau misalnya ini, kalau harga emas itu 1 kilogram 1 juta saja, maka kalau 3.000 itu 3 triliun. Nah sekarang harga emas kalau nggak salah 1.600.000. Itu bisa 4,8 triliun. Itu mau dibawa dari tempat pembuangan dari Babel ke Yerusalem. Takut ini Ezra. Kalau di tengah jalan nanti diambil oleh penyamun. Kalau di tengah jalan ada musuh yang mau mengambil. Karena dia takut. Dan ini kan bukan untuk dia. Ini kan untuk dibawa ke rumah Tuhan di Yerusalem. Ini pekerjaan Tuhan. Tanggung jawabnya tidak mudah. Tanggung jawabnya berat. Karena membawa emas 3 ton. Bukan pakai pesawat, Cong kasih. Dia takut sebagai nabi, dia takut sebagai imam Allah, dia takut karena dia harus bertanggung jawab membawa 650 talenta perak, membawa 3 ton emas dibawa ke rumah Tuhan di Yerusalem. Dia takut. Ini bahaya ini. Ini orang semua tahu, jangan-jangan di tengah jalan nanti musuh, jangan-jangan di tengah jalan nanti ada penyamun. Karena dia takut akan bahaya ini. Dia berdoa dan berpuasa. Di tepi sungai Ahawa itu, kepada semua orang buangan yang ikut kembali ke Yerusalem, dia maklumkan, mari kita berdoa dan berpuasa. Mereka berdoa dan berpuasa. Yang dia minta apa? Biar perjalanan mereka menuju Yerusalem itu aman. Biar emas yang 3 ton, yang 3.000 kilogram itu dibawa, tiba di rumah Tuhan di Yerusalem aman. Biar perak 650 talenta itu tiba di sana aman. Ini yang mereka doakan. Tahu saudara, setelah mereka berangkat aman gak? Saudara bisa baca di ayat 31. Mereka tiba di Yerusalem, di rumah Tuhan. Dan semua ditimbang, barang itu gak ada yang hilang. Aman. Kuasa dari doa dan puasa itu luar biasa. Jadi kalau sekarang ini saudara dengarkan. Ini perjalanan Ezra sama orang buangan membawa harta yang begitu mahal untuk pekerjaan Tuhan ke Yerusalem. Maka dia berdoa dan berpuasa aman. Sekarang saya mau kasih tahu kepada saudara. Tahun 2025 ini. Tahun 2025 ini. Semua orang memprediksi ekonomi dunia ini akan babak belur. Apalagi setelah pelantikan Trump sebagai presiden Amerika yang ke-47 tanggal 20 Januari yang lalu. Ada 10 keputusan di hari pertama dia dilantik di Gedung Putih, langsung dia tanda tangani yang kontroversial. Ya, coba Gaza dikosongkan. Itu kan kontroversial. Kemudian pajak ke Kanada dinaikkan 25%. Pajak ke Meksiko dinaikkan 25%. Pajak ke Cina 10%. Tahu saudara, bisnisnya, perdagangannya ke Meksiko itu paling besar. Demikian juga ke Kanada. Padahal ini temannya coba. Untung Perdana Menteri Kanada langsung balas. Kalau lu bikin 25%, maka dia tidak akan mau kirim listrik. Ternyata sebagian negara bagian di Amerika itu import listrik dari Kanada. Gas, minyak dia nggak kirim. Ngeri juga dia. Jadi memang ini sekarang ditangguhkan. Tapi dengan Cina tetap. Coba. Kemudian apa? Teluk Meksiko diganti menjadi Teluk Amerika. Coba. Terusan Panama mau diambil. Coba. Terusan Panama bukan punya dia. Greenland mau dicaplok oleh dia dari Denmark. Ini akan ekonomi di dunia akan tambah berat. Kalau semua pajak dinaikkan, ujungnya apa coba?
semua barang-barang akan naik. Nah kalau semua barang-barang akan naik, gaji hanya segitu-gitu aja, berat. Perjalanan tahun 2005 ini berat. Tapi mari kita belajar dari Ezra. Dia ngeri. Bagaimana ini berjalan dari tempat pembuangan ini ke Yerusalem. Dia takut. Oleh karena itu dia berdoa dan berpuasa. Merendahkan diri di kaki Tuhan, berdoa dan berpuasa. Sudah kasih sampai di Yerusalem. Semuanya aman. Kenapa? Karena dia udah berdoa dan berpuasa. Untuk apa? Untuk perjalanan. Biar aman di perjalanan. Biar apa? Biar harta bendanya. Harta benda tadi yang 4,8 triliun emas itu. Biar aman. Biar hidupmu, bisnismu, keluargamu aman di tahun 2025 ini. Saudara ambil. Belajar dari Ezra. Ambil waktu, terserah saudara. Ambil doa dan puasa. Saudara, kalau yang kuat berdoa dan berpuasa, kalau istri saya itu kuat dari jam 6 sore sampai jam 6 sore besok, dia kuat. Tapi saya enggak kuat. Saya hanya dari jam 6 sore sampai jam 12 besoknya saya sudah buka. Saudara terserah. Ambil waktu. Ini hari ini firman Tuhan kepada saudara dan kepada saya. Luar biasa Saudara kasih. Dan yang luar biasanya mereka sampai di sana semuanya aman. Kenapa? Karena didahului dengan doa dan puasa. Itu yang kedua. Yang berikutnya kapan berpuasa itu dilakukan? Pada saat engkau dan saya terbeban bagi umat Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Mari kita belajar dari seorang imam namanya Nehemia. Nehemia 1 ayat 4. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Ini suatu saat ketika Nehemia itu ada di Puri Susan. Ya, di Puri Susan di istana raja. Di pembuangan. Dia ketemu sama Hanani. Dan beberapa orang-orang Yahudi. Si Nehemia tanya, Hanani, bagaimana keadaan orang Yahudi yang gak ikut dibawa ke tempat pembuangan? Bagaimana mereka di sana? Bagaimana orang yang terluput, yang gak ikut ke bawah ke tempat pembuangan? Bagaimana kabar mereka? Dan bagaimana kabar Yerusalem sekarang ini? Ini Nehemia tanya kepada Hanani. Dan mereka itu jawab, waduh, orang-orang yang gak kebawa ke tempat pembuangan, ke Babel. Hidup mereka sekarang sangat sukar. Gak ada yang dimakan. Sukar, tercela benar mereka sekarang di sana. Dan Yerusalem bagaimana? Yerusalem apalagi. Temboknya berserakan. Pintu gerbangnya terbakar hangus. Dengarkan. Saudara dengarkan ini. Dengar keadaan umat Tuhan, dengar keadaan orang Yahudi sukar, tercela. Dengar keadaan Yerusalem, temboknya roboh dan pintu gerbangnya terbakar. Si Nehemia ini kita baca tadi ayat keempat tadi. Ketika ku dengar berita ini, berita apa? Berita orang-orang yang tertinggal di sana hidupnya sukar dan tercela. Maka aku berpuasa dan berdoa. Saudara, setiap hari doa pengerja di tempat ini selalu dilaporkan tentang laporan keuangan gereja. Selalu dilaporkan tentang laporan keuangan pembangunan. Nah, waktu doa pengerja awal Januari
Indra berdiri di sini. Ya di sini dia berdiri, sini. Indra berdiri. Indra laporkan. Apa didahului oleh Pak Robert ngelaporin. Nah pada saat itu dengarkan, saudara dengarkan baik-baik. Saudara juga dengar, saya juga dengar. Tapi apa reaksi saudara? Pada saat Pak Robert ngelaporkan, pada saat itu, pada doa pengerja malam itu, laporan keuangan bahwa belum dibayar sewa gedung, belum dibayar full timer. Reaksi saya apa? Saya bilang sama Pak Stephen sama Pak Asyong, kita cari Tuhan. Bikin doa pagi. Mau jam 5 pagi, mau jam 4 pagi. Pokoknya cari Tuhan. Tapi untuk minta teman-teman doa pagi sekarang ini kan sulit. Iya Pak ya? Sulit, nggak mudah. Karena Pak Franky ngantar anaknya jam 6. Pak Nolvin, anaknya juga satu sekolahan juga. Jadi nggak bisa dibikin doa pagi. Ya bikinlah hari Sabtu. Nah oleh karena itu saya kasih. Saudara dengar kayak begitu, saudara terbeban enggak? Saudara tergerak enggak? Nehemia dia tergerak. Itu untuk gereja. Atau untuk jemaat. Lihat jemaat susah, saudara tergerak enggak? Saudara tergerak enggak? Ini Nehemia ngelihat orang Yahudi yang ketinggal di sana enggak bisa makan, kesukaran. Dia memang enggak bisa bantu pakai uang. Tapi dia adakan doa dan puasa. Kalau sahabat saya Nolvin bilang, aku tidak punya apa-apa. Tuhan bilang, yang kau punya apa? Doa dan penyembahan. Ya lakukan doa dan penyembahan. Makanya dia kerja di laptop pun nyembah Tuhan terus dia. Nyembah Tuhan terus. Di mobil nyembah Tuhan terus. Karena itu yang dia punya. Yang lainnya nanti Tuhan sediakan. Saudara-saudara punya apa? Haleluya. Nah satu lagi. Wah ini waktunya cepat sekali. Satu lagi Daniel. Bagaimana Daniel itu terbeban untuk pekerjaan Tuhan. Saudara lihat Daniel 9 ayat 3. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa. Makanya kemarin saya suruh Yafet sama Daniel berdoa sambil berpuasa. Terus akhirnya dirubah berdoa dan berpuasa. Kata-kata itu dari ayat Daniel 9:3 berdoa sambil berpuasa. Jadi tidak cukup hanya berdoa saja, tapi diperkuat dengan berpuasa. Nah, saya mau cerita kepada saudara begini. Ini Daniel ini kan ada nubuatan Nabi Yeremia. Nabi Yeremia bernubuat. Besok setelah 70 tahun orang buangan, orang Yahudi yang dibuang. Setelah 70 tahun maka Yerusalem akan dipulihkan. Tahu saudara, waktu sudah 70 tahun. Tapi tanda-tanda Yerusalem itu untuk dipulihkan belum ada. Karena tanda-tanda belum ada, Daniel ini cemas. Daniel ini takut, Daniel ini khawatir, Daniel itu gundah gulana untuk pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu dia doa dan puasa. Kita sekarang ini lagi bangun, tadi malam sudah masuk alat, apa namanya Pak Untung, alat apa namanya? Hidraulik. Untuk mau masang, jadi mau masang fondasi. Mulai. Nah, dana yang tersedia sekarang ini sekitar 680 juta. Tapi itu begitu udah kerja, itu 680 itu langsung hilang itu. Nah, saudara dengar kabar begini, saudara apakah saudara seperti Nehemia tergerak? Apa seperti Daniel? Saudara apakah tergerak? Nah, saya mau cerita kepada saudara gini.
Daniel itu begitu ngelihat belum ada tanda-tanda, kalau tanda-tanda itu kalau mau dipulihkan Yerusalem kan raja sudah mulai manggilin, Daniel, semua kalian siap-siap, ini bawa uang, kalian ke Yerusalem kan begini, ini nggak ada tanda-tanda. Dia nggak tinggal diam. Dia apa yang dia lakukan? Dia berdoa dan berpuasa. Minta kepada Tuhan pemulihan Yerusalem itu terjadi. Dia bilang kepada Tuhan, Tuhan, bukankah Nabi Yeremia menubuatkan setelah 70 tahun maka Yerusalem akan dipulihkan. Ini sudah 70 tahun Tuhan. Dia menangis, meronta-ronta. Ini firman Tuhan, setelah 70 tahun Yerusalem akan dipulihkan. Tapi ini belum ada tanda-tanda, dia nangis, berdoa dan berpuasa. Saudara ada rasa begitu? Nah saya mau cerita kepada saudara, saya mau bersaksi nih. Saya mau bersaksi, belakangan ini pengeluaran saya luar biasa besarnya. Jadi saya nggak usah sebutkan, tapi begitu banyak sehingga menguras dana yang begitu besar. Bahkan satu nggak dilakukan karena besar sekali, hampir 1 M harus dikeluarkan dana untuk merubah itu. Sehingga terkuras dana, sehingga mau ikut berpartisipasi untuk bangun ini juga belum ada, belum tersedia. Karena keperluan pribadi yang begitu banyak. Nah saya mau kasih tahu kepada saudara. Waktu saya mesbah keluarga, saya cerita di mesbah keluarga itu gunanya mesbah keluarga. Saudara bisa sharing sama saudara keluarga. Saya cerita kepada istri saya cerita kepada anak saya. Mama, Sari, tadi laporan keuangan, laporan dari pembangunan. Ini pada saat itu dari Indra bilang bahan-bahannya diperlukan 2,4 miliar, belum tukang. Dan ini sewa gedung belum dibayar, full timer belum dibayar. Nah, sementara kita belum bisa berpartisipasi. Yang keluar kata-kata dari anak saya Sari, kita berdoa dan berpuasa, Pak. Wah, Papa udah berpuasa hari Kamis. Ada pendoa berpuasa. Kurang, Pak. 3 kali. Jadi tambah 2 kali lagi. Akhirnya Senin 2 minggu yang lalu, saya satu keluarga berdoa dan berpuasa. Senin, Selasa, Rabu. Kami berdoa dan berpuasa. Saya sampai jam 12. Istri saya sampai jam 6 sore. Makanya badannya berdoa dan berpuasa. Saya mau cerita kepada saudara. Hari Jumat. Kebetulan ada pemberitahuan dari perusahaan yang membersihkan kolam renang. Jadi ada di Gading Serpong, di Alam Sutra, di BSD, ada perusahaan yang kerjanya membersihkan kolam renang. Termasuk semua kolam renang di rumah saya, semuanya dia. Nah selama ini hanya 700.000 sebulan. 2 kali seminggu masuk. Ini sekarang informasinya karena dolar naik, dia minta hanya sekali masuk tapi 900.000. Jadi orang-orang yang nyewa rumah saya, mereka ngasih tahu, Mr. Purba ini gimana ini? Masa dari 700 naik ke 900 dan hanya sekali seminggu. Wah saya juga gimana nih? Nah mereka cari, saya cari. Saya udah tukang kebun saya aja saya suruh bersihin kolam renang. Saya beli bahan kimianya. Hari Jumat, saudara dengarkan ini. Setelah 3 hari doa dan puasa. Hari Jumat saya beli bahan kimia. Kemudian saya mau ngantar ke rumah. Ada rumah saya masih kosong di bukan di Taman Giri Loka. Di Puspita Loka. Rumahnya lumayan, gede. 7 kamar. Nah, tamannya bagus. Tapi sudah kosong sejak bulan Juli tahun yang lalu. Dengarkan saudara. Waktu saya sudah letakkan bahan-bahan kimia itu saya mau pulang. Tapi Tuhan gerakkan saya berdoa. Saya mau cari tempat berlutut. Kalau langsung di lantai, ini tulang saya nggak kuat. Akhirnya ada dining table, ada meja makan, 8 seat, 8 tempat duduk. Saya berdoa di situ. Dengarkan, saudara dengarkan.
Senin, Selasa, Rabu saya berpuasa. Hari Jumat sore jam-jam 5 di meja makan saya berdoa. Dengarkan. Rasanya Tuhan itu ada di depan saya. Saya curhat kepada Tuhan. Tuhan, ini rumah sejak Juli kosong. Satu orang pun gak ada yang lihat. Dulu ada hampir, kalau Sabtu gitu bisa banyak orang. Ini selama sudah hampir 6 bulan itu gak ada satu pun yang melihat. Tapi saya curhat kepada Tuhan. Tuhan, ini kami lagi bangun. Saya belum bisa ikut partisipasi Tuhan. Saya lagi, gereja lagi bangun tempat ibadah. Ini pekerjaanmu. Saya curhat, banyak saya curhat. Dulu engkau mengasihi saya, sekarang engkau kan belum berubah. Engkau pasti tolong. Singkat cerita, saya mau cerita kepada saudara. Hari Sabtu, kita doa pagi. Jam 7.30 di Peak Hunter. Kemudian pulang dari situ saya dengan Pak Asyong langsung ke kemah Bet Salom. Karena di situ sudah ada 2 alat masuk, truk besar masuk. Pulang dari situ saya ada undangan pernikahan di Hotel Novotel. Di lantai 5. Saya diundang, ada undangan pernikahan. Sekarang ini memang tiap Sabtu ada undangan pernikahan ini. Nah, waktu kami jam 1-an lagi makan di atas, ada masuk WA. Bilang, Pak Purba, apakah bisa dilihat, ini ada klien ini mau ngeliat rumah Pak Purba di Puspita Loka. Wah, saya bilang bisa, jam 2-an lah. Nah udah, kita langsung pulang. Di tengah jalan si orang bulenya bilang, bisa kirimkan nggak share location. Wah, saya juga nggak bisa ngurus share location ini. Saya sampai di rumah, saya ajak langsung Mbak Sari ke rumah, ke Puspita. Baru di situ dikirim share location bahwa lokasinya di sini. Nah, mereka datang, orang kewarganegaraan Kanada. Aslinya dia orang Prancis, tapi lama tinggal di Kanada sehingga warga negaranya warga negara Kanada. Suami istri. Dia lihat masuk rumah, dia lihat taman, dia lihat semua kolam renang, semua dia lihat 2 jam dia di sana. Dia lihat satu persatu, dia lihat semua air, semua dilihat. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Pada saat itu langsung deal. Kok nggak ada yang tepuk tangan? Langsung dia bilang iya. Dia akan masuk tanggal 1 April. Kuasa daripada doa puasa itu luar biasa. Nah, waktu kami bikin, itu kan hari Sabtu, pulang dari sana kami bikin mesbah keluarga lagi. Sari bilang begini, waktu kita pujian penyembahan, dia ngomong, Papa, God is real. Tuhan itu nyata. Alkitab itu hidup. Bukan kata-kata. Firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi firman Tuhan itu bukan dongeng. Itu real. Anak saya bilang, God is real, Papa. Jesus is real, kata dia. Real, benar-benar nyata. Kita berpuasa Senin, Selasa, Rabu. Kita berdoa kepada Tuhan. Sekarang Tuhan buka jalan. Saudaraku yang kekasih, ke depan ini, kalau engkau tergerak buat pekerjaan Tuhan, saudara ambil doa dan puasa. Atau seperti saya bilang tadi, tahun 2025, menjalani tahun 2025 ini, nobody knows. Nggak ada seorang pun bisa tahu. Karena sekarang mengerikan. Tadi malam selesai kami mesbah keluarga, ada WA masuk. Anak saya bilang, dia kirim surat tentang redundancy program. Di perusahaannya ada redundancy di Glasgow. Ada pengurangan karyawan. Jadi sekarang perusahaan-perusahaan di dunia ini kencangkan ikat pinggang. Saudara kalau ke GOI banyak kosong apartemen yang jualan udah tutup. Ada 5 mall di Jakarta sekarang ini nggak ada orang. Kentucky Fried Chicken 50 tutup di Jabodetabek ini.
Jadi ini bukan main-main. Oleh karena itu saya, saudara dan saya, bukan secara kebetulan saudara dengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Saudara hormati Tuhan. Dengan cara apa? Dengan berdoa dan berpuasa. Seperti Ezra. Dia nggak berani berjalan membawa 4,8 triliun kalau diuangkan 3 ton emas itu. Dan itu untuk pekerjaan Tuhan. Karena dia takut, dia khawatir, maka dia ambil doa dan puasa. Untuk melalui tahun 2025 yang menakutkan ini. Semua kita, saudara ambil doa dan puasa. Hari Kamis di sini ada doa dan puasa. Dan tadi di ibadah pertama saya bilang, kita mulai Jumat depan jam 10 malam sampai hari Sabtu kita kumpul di sini berdoa. Sabtu jam 7.30. Kita berdoa dan berpuasa. Biar Tuhan jalan kita sepanjang tahun, perjalanan kita sepanjang tahun 2025 ini aman, katakan amin. Aman, katakan amin. Tapi saudara, memang tidak mudah. Saya juga kalau berpuasa itu jam 10 itu pagi perut saya itu udah bunyi kwek 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 kwek. Tapi ini firman Tuhan. Mari saya minta kita, saudara terserah saudara mau ngambil harinya hari apa. Ambil doa dan puasa. Mari WL Singers maju ke depan. Saudara kasih, setelah firman Tuhan ini saya sampaikan. Kalau ada di antara kita yang tergerak hatimu. Ya Tuhan, aku mau ambil doa dan puasa untuk keluargaku. Untuk kehidupan keluargaku. Ya Tuhan, aku mau ngambil waktu tertentu mau berpuasa untuk pembangunan tempat ibadah di sini. Kalau saudara tergerak hatinya, Tuhan gerakkan hatimu. Saudara angkat tangan. Jangan lihat kiri kanan, saudara angkat tangan. Dengan jujur, kalau enggak tergerak hatimu untuk berdoa dan berpuasa, baik untuk hidupmu, baik untuk bisnismu, baik untuk masa depanmu, baik untuk pembangunan tempat ibadah, saudara jangan angkat tangan. Tapi kalau benar-benar Tuhan gerakkan hatimu saat ini, angkat kedua belah tanganmu tinggi-tinggi. Di hadapan hadirat Tuhan Bapa, engkau melihat umat pilihanmu mengangkat tangan tinggi-tinggi. Merendahkan diri di hadapan. Kami mau mengambil bagian di dalam doa dan puasa. Biar jalan kami di tahun 2025 ini aman. Ekonomi bisa bergerak. Tapi engkau mengajari kami berdoa dan berpuasa seperti yang dilakukan Yosafat, seperti yang dilakukan oleh Ezra, Nehemia dan Daniel. Kami mau belajar, kami mau tiru mereka. Sedemikian sehingga jalan hidup kami di tahun 2025 ini sekalipun sukar, tapi Tuhan berikan kekuatan kepada kami untuk melalui kesulitan demi kesulitan itu. Dan kami percaya kalau ini kami lakukan, maka pembangunan tempat ibadah di tempat ini akan selesai tepat waktunya, sesuai dengan waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk melakukan tugas yang berat ini, melakukan doa dan puasa. Kuatkan kami Tuhan. Makasih Yesus, terima kasih. Pujian hormat hanya bagi nama Tuhan saja. Dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Amin.